Tidak ingin Mansur dan Nisa lepas dari pengawasannya, Jack dengan cepat melempar gas air mata ke arah dua pasukan hitam, dan saat itu juga Jack pun kembali mengamuk. For the recording, the time is 3:14 a.m. Port of Virginia, mission brief. Apprehend suspected terrorist Amin Mansur's radiological device. Intel suggests fallout radius of up to 5 miles. Suspected target, downtown. Berlatarkan di terminal pelabuhan peti kemas Virginia, terlihat sebuah penggerebekan mendadak yang dilakukan oleh beberapa anggota tim dari Homeland Security. Sebelumnya mereka mendapatkan informasi bahwa pemilik perusahaan pelayaran peti kemas bernama Amin Mansur, yaitu pria berkebangsaan Inggris keturunan Arab, diduga membantu mengangkut bom radioaktif dari Eropa menggunakan salah satu kontainernya. Keamanan dalam negeri meyakini bahwa Amin Mansur membantu aksi kegiatan teroris, di mana menurut informasi kalau bom tersebut nantinya akan dibawa ke pusat kota Washington DC untuk diledakkan. Alpha, hold position. Spotter in the truck. Overwatch, take him out. Target down. Moving. They've identified the container. They're cutting the lock. Securing that dirty bomb is the only priority. Time. Ready, go. Homeland Security! Homeland Security, go! Gun on the ground! Position 3. Gun on the ground! All targets down. Alpha team, secure that bomb. Checking now. Container empty. Negative on the package. Namun sialnya setelah melumpuhkan beberapa pekerja yang diduga kaki tangan para teroris, sangat disayangkan pasukan tersebut yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Jennifer Lomax ternyata tidak menemukan apapun di dalam sana. Sementara itu di dalam sebuah mobil, lebih tepatnya di tengah perjalanan menuju Bandar Udara Baltimore, Washington DC, terlihat pimpinan CIA bernama Mike Marshall menginterogasi istri Amin Mansur bernama Nisa, meminta kerjasamanya untuk memberikan informasi apa saja yang ia ketahui tentang aktivitas suaminya itu. Diketahui bahwa selama ini Amin Mansur melarikan diri di Polandia, namun ia berhasil diamankan oleh pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang kini sedang dalam perjalanan dibawa menuju Washington DC. That would be a radiological dispersal device. We believe the target is tonight's State of the Union address by the President to Congress. We tracked the manifest, and your husband's company shipped the container through Europe. I don't know anything about any bomb. I haven't seen Amin in 4 months. Look, all we want you to do is to talk to him and try to convince him to cooperate with us. That's all. We're not exactly on speaking terms. He cleaned out our savings. He left me pregnant and vanished without a trace. Agent Hooper, Sir, how much longer? Mansur's plane is landing now. Escort CTA to link up with us is 5 to 6 minutes. Singkat cerita, tibalah mereka di Bandar Udara Baltimore, Washington DC untuk menjemput Amin Mansur yang kini menjadi tawanan. Mike membawa Nisa berjalan masuk ke area bandara, dikawal oleh beberapa agen CIA, salah satunya adalah Agent Hooper. Tak berapa lama Mike disambut oleh Jennifer Lomax, yaitu agen dari Homeland Security. Dan di momen itu Mike mempertanyakan mengapa Lomax mengganti rute penjemputan tawanannya ke Bandara Baltimore, yang mana sebelumnya CIA sudah menetapkan kalau Amin Mansur dijemput di bandara milik Angkatan Udara. Mendapatkan pertanyaan itu, Lomax menjawab bahwa departemennya terpaksa melakukan semua itu demi keamanan. Mereka mendadak menutup akses di Bandara Angkatan Udara karena beberapa saat yang lalu telah terjadi kebocoran gas di area terminal. Homeland had concerns about security, sir. We shut down the entire terminal, sir. Media has been briefed that there's a natural gas leak, which means there's a no-fly zone within a full mile. Beberapa saat kemudian, agen Hooper menginformasikan bahwa pesawat yang membawa Amin Mansur dari Polandia baru saja tiba dengan selamat. Ia dikawal oleh seorang pria berperawakan sangar nan gahar
yaitu seorang letnan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Jake Harris. Amin Mansour. I am Mike Marshall with the CIA. Where's Maisha? You said she'd be waiting here. No. Is it true? Yes. Boy? Why didn't you tell me? Because you left. Di tengah situasi dramatis antara Mansour dan Nisa istrinya, terjadilah perdebatan antara Mike dan Jake, di mana Mike mempertanyakan apa yang terjadi di Polandia sehingga menewaskan salah satu agen CIA-nya yang ikut serta dalam misi penjemputan Mansour. Yang secara tidak langsung Mike mencurigai Jake kalau Jake telah berkhianat. Tell me what really happened out there in Poland. And I lost one of mine. You should have protected her. And I contacted Special Operations Command and have asked them to do an investigation on your bungling of this operation. What the hell are you talking about, Marshall? I should be asking you the same question. We had no intel, no air support, completely on our own. I lost my whole team keeping that piece of shit alive. What, you think it was some random attack? Bunch of insurgents turned up out of the fucking blue? No, they were there for him. Okay, well-trained soldiers with a clear objective. Take the suspect! Where are you going, Lieutenant? She just needs a moment. I'm not leaving his side till we find out where that device is. My men gave their lives for this intel, Marshal. One more thing. I called Admiral Mulholland while you were in the air, and he wants you to report directly to him for debriefing in Little Creek immediately. Now. You're done. Hooper! Escort Lieutenant Harris off the airport. Get him some transportation. Come on, Harris. Time to go. Pada akhirnya Jake pun tak lagi dapat membantah. Tugasnya yang seharusnya membawa Amin Mansour justru diambil alih oleh CIA karena ia dianggap telah ceroboh dalam misi operasinya di Polandia. You take him from here. Yes, ma'am. For both the environment and for tax cuts. It's on the ride, the escalator. Annual state of... I'm okay. Di saat Jack sedang menghubungi istrinya itulah ia tidak sengaja mendengar percakapan yang mencurigakan dari 3 orang pria yang tiba-tiba melintas di sebelah kirinya. Mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Jack menyudahi percakapannya dengan sang istri, lalu membuntuti 3 pria tersebut dan... I said move that body. Have you, bastard? All teams in check. We're 2 minutes out. Things go south, cut the car. Sound off. Tell Jackson's pissed. I'm pissed too. Any sign of the target? No, boss. This is on you. You fucked up. You know you think you're all that. Where's the car? Up ahead on the right. I'll take point. Let's go! Let's go! Di saat Jack, Hooper, dan Lomax membawa Amin Mansour dan istrinya keluar dari gedung, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh pasukan hitam yang entah siapa dan datang dari mana, hingga hujan peluru pun menghujani mobil mereka secara bertubi-tubi. You should probably ask your husband that. They're going to kill us! This is an armed group! Just stay put! They're everywhere. Yeah, we gotta make it to the freeway first. I'm hit! It's here! It went here! Let me see. Back up. Can't move. I'm a doctor, okay? We need something to stop the bleeding. Driver, you got a med kit? Yeah, I got it. Give it to me. Fresh right! Fresh right! Go!
hideout there. What do you want to do? Namun sangat disayangkan agen Hooper tewas dalam kejadian itu, membuat Jack pun terdesak ketika puluhan pasukan hitam menghampiri mobil mereka, sehingga Jack memutuskan nekat melepaskan tembakan melumpuhkan pasukan tersebut, lalu mengeluarkan Mansour dan istrinya dari mobil, membawa mereka kembali masuk ke dalam ruangan akomodasi bandara. Where do we go? There, dial 911, quick. I need my car's face. No, you need to make it back inside the terminal. Go, come on. Who are those people and why were they already in the airport? Whoever they are, they're pros and they're not going to stop till they find us. Phones are down, so I'm guessing the airport cops are down too. Whoever they are, they want you bad. Go, upstairs. Move. Farbridge. Fuck. He wants you alive. Why? I don't know. How many more people have to die today, Willie? Tell me where the fucking bomb is at! Move. Di saat itulah Jack menyadari bahwa ada sesuatu dari Mansour yang diincar oleh pasukan hitam, di mana hal tersebut terlihat dari cara mereka yang berusaha segala cara untuk tidak membunuh Mansour. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jack melepaskan borgol yang membelenggu tangan Mansour, mengambil rompi milik dua pasukan hitam yang tewas tergeletak di lantai, lalu memasangkan rompi itu ke tubuh Mansour dan istrinya untuk mengamankan mereka dari peluru nyasar. Namun di saat akan melanjutkan perjalanan menyusuri ruangan demi ruangan menuju ke ruangan gerbang keberangkatan, Jack tidak menyadari kalau Mansour ternyata diam-diam telah mengambil pistol dari salah satu pasukan hitam yang tewas itu. Please don't do it. I know what I'm doing. Sementara itu di ruangan lain yang masih berada di lokasi yang sama, terlihat di sana pemimpin pasukan hitam bernama Jackson, yaitu pasukan pemerintah yang telah berkhianat, di mana mereka berniat mengambil alih tugas CIA, berambisi menculik Mansour yang merupakan satu-satunya orang yang mengetahui informasi keberadaan bom tersebut. Di saat itu Jackson terlihat begitu sangat marah. Ia memarahi dua anggotanya bernama Dunbar dan Campbell karena dianggap tidak becus menculik Mansour yang saat ini entah berada di mana. Kemarahannya pun semakin menjadi ketika salah seorang anak buahnya memberitahu bahwa koneksi kamera pengawas dalam gedung sudah terputus. Mengetahui hal itu, Jackson pun terlihat bingung karena tentu saja tanpa CCTV, ia sudah pasti tidak bisa melacak keberadaan Mansour. Sampai akhirnya Jackson tidak sengaja melihat ke arah monitor CCTV yang memperlihatkan Mansour dan istrinya dibawa oleh Jack di dalam sebuah ruangan. Namun pada kamera tersebut tidak diberi label, sehingga Jackson tidak mengetahui di mana ruangan itu berada. Dan saat itulah Jackson memanfaatkan seorang kepala operasional bandara bernama James, menyuruhnya untuk membawa Dunbar dan Campbell ke ruangan tersebut, karena sudah pasti seorang kepala operasional mengetahui hampir seluruh ruangan yang ada di bandara unit kerjanya. Bring him with. Wait, camera's labeled. Where is that? I could show you. I could take you if you want. Let's go, man. Okay. Sampai akhirnya ketika baru saja memasuki ruangan akses menuju tangga darurat, entah bagaimana James, yaitu kepala operasional bandara tersebut, sepertinya mengetahui bahwa di sana ada Jack yang sedang bersembunyi, sehingga ia dengan spontan memberikan alasan bahwa ruangannya bukanlah di tangga itu. You're taking me around. No, it's not here. It's around the other side. You better show me something. Okay. Dan pada akhirnya Jack berhasil lolos berkat bantuan James, dan ia pun segera bergerak membawa Mansour dan Lisa menaiki anak tangga menuju ke gerbang keberangkatan tempat di mana CIA saat ini menunggu mereka. Di tengah perjalanan menuju ke sana, tiba-tiba Jack pun kaget
ketika Dunbar dan Campbell kembali muncul bersama James, yang mana sepertinya James sedang mengulur-ngulur waktu, berusaha semampunya untuk tidak memberitahu di mana ruangan itu berada. Di saat bersamaan tiba-tiba muncul dua pasukan hitam yang sedang berpatroli tepat di depan Jake, Mansour, dan Nisa. Beruntung sekat papan membantu persembunyian mereka, sehingga ketika salah seorang pasukan hitam berjalan menuju ke arah Jake, Jake pun melumpuhkannya dengan gerakan cepat tanpa suara. All cleared here. Stay there. Make sure nobody doubles back on us. Yes, sir. Sir. You head that way. I'll check that stairwell again. Stay dark. I say we put a bullet in his head. Please, I got confused. Namun sial buat James, di atas sana ia masih saja memberikan alasan yang tidak jelas, sehingga hal itu membuat Dunbar dan Campbell pun muak, lalu melepaskan tembakan tepat di kepalanya bersamaan dengan teriakan histeris Nisa. Please stop. Saat itulah Jack melihat Mansour memegang sepucuk pistol, di mana ia melepaskan tembakan ke arah pintu dan segera membawa istrinya pergi meninggalkan Jack. Tidak ingin Mansour dan Nisa lepas dari pengawasannya, Jack dengan cepat melempar gas air mata ke arah dua pasukan hitam, dan saat itu juga Jack pun kembali mengamuk. Di saat bertemu kembali dengan Mansour dan Nisa tepat di pintu masuk menuju tangga ruangan keberangkatan, Jack menyita pistol yang dipegang oleh Mansour, yang mana di atas tangga CIA ikut membantu serangan dengan melakukan penyelamatan, menghabisi pasukan hitam yang masih berusaha mengejar mereka. Di ruangan keberangkatan, Nisa yang diketahui adalah seorang dokter. Saat itu juga ia membantu orang-orang yang terluka, salah satunya adalah Lomax dan juga beberapa orang pilot. Sementara itu Jack mencoba membujuk Mansour untuk memberitahu di mana keberadaan bom tersebut. Ia pun berjanji akan membawa Mansour dan Nisa keluar dengan selamat, asalkan Mansour mau bekerja sama memberikan informasi yang dibutuhkan. Namun sayangnya Mansour hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata. Terlihat jelas ketakutan dari raut wajahnya yang mengisyaratkan bahwa saat ini tak ada satupun yang bisa dipercaya. Sehingga diamnya itu adalah sebuah jawaban, seolah-olah ia enggan memberikan informasi kepada siapapun termasuk Jack. Amen. Beberapa saat kemudian Lomax menghampiri Jack, lalu mengajaknya mengobrol, di mana ia bertanya siapa sebenarnya pasukan hitam yang telah mengambil alih misi mereka itu. Sesuai informasi yang didapatkan oleh Jack, ia pun berasumsi bahwa pasukan hitam tersebut adalah anggota dari sebuah perusahaan militer swasta yang berada di Virginia. Pemiliknya adalah seorang mantan tentara angkatan laut, di mana perusahaan tersebut dikenal dengan sebutan Farbridge. Yeah, found this on one of them. Farbridge? Yeah. It's a private military company out of Fairfax, Virginia. Guy who owns it, Elliot Carter, used to be a Navy SEAL. Kemudian Lomax bertanya kenapa Mike Marshall, yaitu pemimpin CIA, tidak ikut bersama Jack saat berada di Polandia. Yang secara tidak langsung Lomax mencurigai Mike kalau beliau telah berkhianat dan pastinya dalang di balik semua ini. Why wasn't Marshall with you in Poland? Harrison said his flight was delayed, and he just didn't want to be there when there's shit at the fan. Is that what you're thinking? Di waktu yang bersamaan, Mike memanggil Mansour, di mana ia menunjukkan pada Mansour cuplikan video misi penggerebekan yang dilakukan oleh Homeland Security beberapa saat yang lalu di Virginia. Saat itulah Lomax dan Jack menghampiri Mike. Mike yang mengetahui kedatangan Lomax tanpa basa-basi saat itu juga menuduh Lomax dengan mengatakan penyergapan yang dipimpin Lomax di terminal kontainer Virginia saat itu tidak mendapatkan izin, di mana Mike baru saja menghubungi atasan Lomax di Homeland Security, dan atasannya itu mengatakan bahwa Homeland Security tidak pernah menurunkan surat penyergapan di terminal kontainer Virginia, sehingga bisa disimpulkan misi Lomax tersebut
adalah penyergapan yang ilegal. Di saat mencoba membela dirinya, tiba-tiba Mansur mendengar suara Lomax di dalam video tersebut yang berbicara dengan bahasa Arab sama persis dengan suara seorang wanita yang pernah beberapa kali menghubungi Mansur melalui telepon. Ya meskipun Lomax berusaha membantah, namun tetap saja Mansur sangat yakin bahwa suara Lomax adalah suara wanita yang memberikan instruksi padanya di dalam telepon itu. It's you. What are you talking about? It's you. What is it? What do you see in the video? It's a really distinctive accent. Listen. Would call me once a week to give me instructions. On an encrypted line in Arabic. You already told me about him right there. No, not him. Her. So what? I speak Arabic. It was a part of my fucking training. I speak Arabic, Farsi, French. Oh, Special Agent Lomax, surrender your weapon. Di tengah perdebatan, tiba-tiba pasukan hitam berhasil memasuki ruangan keberangkatan. Hingga kembali terjadi baku tembak, yang mana momen itu dimanfaatkan oleh Mansur membawa istrinya kabur melompat melewati pagar pembatas. Namun sialnya, Mansur tertangkap, yang di waktu bersamaan tiba-tiba Jack datang dan... Sang letnan akhirnya dinyatakan kalah telak. Tubuhnya pun terhempas dan terjatuh ke bawah tangga. Danbar kemudian berniat menghabisi Jack dengan cara menembaknya. Namun aksinya dicegah oleh hentakan tembakan seorang pramugari yang sialnya tembakannya gagal mengenai Danbar hingga... Pada akhirnya tersisalah Patua Marshall seorang diri. Beliau mengecam aksi Danbar dan Campbell yang telah mengkhianati negaranya sendiri, yang ketika Marshall mencoba menasihati Danbar agar sebaiknya menghentikan aksinya itu. Saat itulah muncul seorang wanita yang merupakan otak dari kekacauan tersebut, yaitu Jennifer Lomax. You, bring him. As soon as we realized the shipping container was empty, we rifled through your company's exports. We discovered you sent air freight here from Istanbul 4 days ago. There are thousands of cargo crates in this airport, all identical. We need the serial number. You used me. Exactly. With it, we will bring the U.S. to its knees. You're going to assassinate them. When you wanted to make it look like a terror attack. Pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta, di mana Mansur adalah satu-satunya informan yang mengetahui nomor seri kontainer yang berisikan bom radioaktif tersebut. Dan Mansur pun sebenarnya sudah menyadari sejak awal bahwa dia adalah korban yang dijebak oleh pasukan Homeland Security yang bekerja sama dengan pasukan militer swasta. Mereka melakukan itu demi uang, dibayar oleh para teroris untuk menghancurkan negaranya sendiri. Now I'm really gonna need the serial number to that container, Amin. Now? Okay. The serial number! One more chance. I need the serial number right now. Please don't. Wait, give me the number. Please don't. Namun lagi-lagi Mansur masih saja tetap bungkam. Ia mencoba bertahan sembari menahan rasa sakit yang teramat sangat pada kakinya, hingga hal itu membuat Lomax dengan terpaksa meminta Danbar agar menyuruh Campbell mencari Nisa, yang nantinya Nisa akan dijadikan tumbal agar Mansur mau membuka mulut. Oh, he will. Tell him to bring in the wife. Let's put that torture training into action. No! Just sit the fuck back down. Get him down. Hey, Kim! Lomax wants Mansur's wife. Shit. She got away. Well, then you better find her. Fast. Meskipun sempat mengeluh, namun pada akhirnya Campbell pun terpaksa melakukan perintah. Ia mengajak salah seorang rekan ikut bersamanya untuk mencari Nisa, yang bodohnya mereka merencanakan untuk berpencar. Yang ketika rekannya mulai mencari dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya, ia pun tidak menyadari ketika sang letnan telah terbangun dari pingsannya hingga membrutal. Spread out. On it. Di saat Jack baru saja menghabisi pria tersebut, tiba-tiba Campbell muncul berhasil membawa Nisa, sehingga Jack dengan terpaksa bersembunyi di balik ruangan. Dan ketika Campbell menyadari rekannya terkapar di lantai, saat itu juga inilah yang terjadi. Move.
Setelah berhasil membantai 2 oknum pasukan laknat pengkhianat negara, Jack lalu menemukan sebuah ide di mana ia menggunakan seragam, rompi, bahkan topi dan masker pasukan yang tewas tersebut untuk kemudian menyamar menjadi mereka, berpura-pura membawa Nisa sebagai tawanan untuk diserahkan pada Lomax. Now don't forget to struggle, okay? Let's go. Where's Campbell? He's dead. Seal's dead too. Setelah berhasil melewati pasukan yang sedang berjaga tanpa dicurigai, Jack kemudian membawa Nisa pada Lomax, yang mana saat itulah terdengar teriakan ketakutan Mansur ketika melihat istrinya akan disakiti. Aisha, I mean, don't do this. Do not do this. Amin, give me the fucking number. Please just leave her alone. Leave her alone. All right, hit her in the belly. Please don't. She's pregnant. What are you doing? What are you waiting for? Hit her in the belly. 90217. Did you get the crate number? Yeah. Go give it to Jackson. Dirasa kewajibannya sudah dianggap tuntas, namun ternyata Lomax justru kembali mengancam Mansur, memaksanya untuk membacakan sebuah pesan yang nantinya akan diunggah ke media sosial, di mana pesan tersebut seolah-olah berisikan curhatan hati Mansur yang sedang berniat membalaskan dendam kepada pemerintah Amerika Serikat atas kematian putra pertamanya. Dan sampai di sini terungkaplah sebuah fakta baru tentang kepedihan dan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Mansur di masa lalu, di mana koalisi terkutuk yang terjadi antara Inggris dan Amerika beberapa tahun silam ternyata mengakibatkan kematian anak pertama Mansur. Sehingga ketika Lomax menghubungi Mansur untuk bekerja sama melakukan teror dengan bantuan kontainernya, Mansur pun setuju tanpa tahu bahwa sebenarnya ia telah dijebak. I am not reading that. Every network and every news website will run it. Isn't this what you wanted? To avenge your dead son? Talk about my son. Do we need to bring your wife back into this? Sampai akhirnya di tengah ancaman, Mansur tak dapat berbuat apa-apa selain menuruti perintah Lomax membacakan pidato itu. You told me how you lifted his body out of the rubble after the airstrike. How you held him in your arms as he drew his last breaths. You told me of your guilt, your anger. No, please. I'll read it. I'll read it. Then pick it up. I'll read it. My name is Amin Mansour. I was a British citizen. I have come to Washington, D.C. for vengeance. For too long, the Crusader Coalition has brought war. You will see suffering and death just as we have. Your children will die just as ours have. Now we bring it to yours. Very convincing. Thank you. Setelah pidato tersebut berhasil dibaca dengan sangat meyakinkan oleh Mansur dan direkam oleh Lomax, Lomax ternyata lagi-lagi mengingkari janjinya, di mana bukannya ia membebaskan Mansur, Mansur justru dihabisi dengan cara ditembak saat itu juga. Mendapati suaminya terkapar berlumuran cairan merah, Nisa seketika berteriak histeris, sementara Lomax menyuruh pasukannya agar membawa jasad Mansur untuk nantinya digunakan untuk menggiring narasi. Dan ketika Lomax pergi, saat itu juga Jack pun menggila. Step aside, I'll do it. Demi keselamatan orang banyak yang kini sedang terancam, Jack dengan terpaksa meninggalkan Nisa seorang diri, berjalan menuruni anak tangga menuju kereta bawah tanah. Di
Di saat sudah memasuki gerbong kereta, tiba-tiba Jack berpapasan dengan Dunbar. Dan saat itu juga Dunbar pun sadar kalau Jack bukanlah salah satu rekan di dalam timnya, sehingga ia berbalik menghampiri Jack, dan kemudian inilah yang terjadi. We don't have Miller on the team. On me! Let's go! Bridges. Arms up! Weapons up! He's not up there! We know! He's down! Bridges. Setelah Jack berhasil menghabisi Dunbar dan beberapa orang rekannya, ia dengan tertatih-tatih berusaha menaiki anak tangga dan berhasil tiba di pintu keluar menuju lokasi landasan pacu. Terlihat di luar sana Jackson, yaitu rekannya Lomax, menonton pasukannya yang sedang membawa tank kontainer berisikan bom radioaktif, di mana tak berapa lama Lomax pun datang ikut mengawasi proses pemuatan kontainer itu ke dalam mobil ambulans. Time to get ready. By the way, We can be in the air in 5 minutes. Do it. Take jammers 2 and 3 offline. I need to call it in. Di saat semua tengah disibukkan dengan kegiatan sebelum keberangkatan menuju lokasi target ledakan, Jack mengendap-endap di balik mobil, dan ketika memastikan semua aman, ia menyempatkan menghubungi atasannya yaitu Laksamana Mulholland, memberitahunya tentang pengkhianatan yang dilakukan Agent Lomax dari Homeland Security yang memimpin operasi pembelotan untuk meledakkan perangkat radioaktif atas kerjasama mereka dengan para teroris. Admiral Mulholland, this is Lieutenant Jake Harris. Do you read? I'm on the tarmac of Washington, Baltimore Airport. Agent Lomax of the Homeland Security. She's running a rogue operation. Repeat, she's running a rogue operation. You need to loaded the device into the back of an ambulance. Are you sure? Yes, sir, I'm sure. And this isn't just a terrorist attack. This is something more than that. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Jack mendengar suara langkah kaki yang berjalan menuju ke arahnya. Dan ketika seseorang di balik mobil muncul, Jammers are offline. The device is connected to the cell. Going hot. Good to go, boss. Let him know. I'll make the call. ketika perangkat berhasil terhubung ke ponsel dan bom pun siap untuk dipicu, Lomax, Jackson dan semua pasukan pun mempersiapkan diri untuk segera berangkat. Namun saat itu juga justru inilah yang terjadi. Give it up, Lomax! It's done! Stop! Russia! We had everything set. Fuck everything up, didn't you? Sure you know what you're dealing with.
You can't stop this. It's too big. Mendengar suara mesin sebagai pertanda bahwa pesawat tak lama lagi akan segera diberangkatkan, Jack dengan cepat segera menaiki tangga penumpang, menghabisi seorang oknum pilot yang tiba-tiba keluar akan menyerangnya. Lalu ia berjalan perlahan menyusuri kabin pesawat, di mana tak berapa lama Lomax pun muncul dari arah belakang. Lomax! You really want to die for Farbridge? You trigger that device, it's game over for all of us. Lomax! Drop it! Drop the phone! Drop it! Sembari menodongkan senjata ke arah Lomax, Jack menyuruhnya untuk segera menjatuhkan ponsel, yang mana di seberang sana terdengar suara sang penelpon memberikan informasi bahwa presiden sudah tiba di lokasi acara Kongres, sehingga sang penelpon memberikan perintah agar Lomax dan kawan-kawan segera berangkat. Mendengar hal itu, Jack mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan bom tersebut meninggalkan bandara. Lalu dengan cepat ia membekuk Lomax, namun tiba-tiba FBI datang menyuruh Jack untuk menjatuhkan senjatanya. And you still don't get it. The bomb was only the beginning. Right now, got everyone right where we want them. Right now, our people are moving in on the Joint Chiefs. Weapons down! Weapons down! I can see them! Don't move. Friendly! Don't even move! You, on your knees. All right. I'm complying. Get her out of here. Setelah Lomax berhasil dibawa oleh FBI untuk diproses, salah seorang agen FBI menanyakan nama Jack, yang ketika Jack memberitahu namanya, agen tersebut pun melepaskan Jack atas perintah Laksamana Mulholland. Dan film pun berakhir. Jake Harris, Lieutenant Jake Harris. He's with us. Pick him up. Lieutenant, I have orders from Admiral Mahans to get you to safety. Just give me a minute, all right?